Shalom semuanya, Shalom Pak Izra. Perkenalkan, nama saya Nezila Fani Andrea Dubianto, kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari 7 bab pendidikan agama Kristen kelas 11 yang telah saya pelajari selama semester 1 ini. Kali ini saya akan membahas bab 2, bab 3, dan juga bab 5. Selamat mendengarkan. Yang pertama ada bab kedua yang berjudul Tuhan menganugerahkan talenta kepada manusia. Dasar ayat pada bab ini pada Matius 25 ayat 14-30. Perikop ini berjudul perumpamaan tentang talenta. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing dengan cerita ini di mana Tuhan memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta pada setiap orang berbeda-beda menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, lalu apa sih pengertian dari talenta itu? Menurut Injil Matius, talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. Hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita karena kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Nah, talenta yang diberikan kepada setiap manusia ini juga berbeda-beda. Karena di dalam kehidupan dunia ini kita perlu memiliki setiap kami pasti memiliki hal yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian ketika disatukan, kita akan saling melengkapi di antara kekurangan-kekurangan yang ada. Kita akan menjadi satu tim, satu tubuh yang bermanfaat bagi sekitar kita. Kemudian talenta itu harus dikelola dengan bijaksana agar hasilnya maksimal. Karena seperti perumpamaan tadi, ketika orang yang memiliki 5 talenta ini mereka menggunakan talentanya dengan baik dan kemudian dilipat gandakan. Kemudian dengan satu orang yang memiliki 1 talenta, dia hanya menyimpan talenta itu dan tidak menggunakannya lagi, sehingga talenta itu pun diambil oleh Tuhan. Maka dari itu di sini kita harus bijak di dalam mengembangkan setiap bakat kita, talenta kita, supaya bakat itu tidak hilang begitu saja, tapi juga dapat berkembang lebih baik lagi sehingga dapat juga bermanfaat bagi sekitar kita. Nah, ketika bakat kita sudah mengalami pengembangan, kita bisa lebih menggunakan talenta dengan baik, maka kita juga harus siap di dalam menerima setiap tanggung jawab yang lebih besar yang dipercayakan kepada kita. Misalnya, ketika kita mampu bermain gitar, maka kita akan diberi tanggung jawab untuk menjadi pemain musik di gereja, misalnya di persekutuan. Ketika kita mampu untuk menjadi administrasi, kita akan bertanggung jawab untuk mengelola setiap data yang ada, mengarsip setiap data yang ada. Dan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia atau cuma-cuma atau sekedar pelayanan kecil, tapi hal tersebut adalah hal yang sederhana tapi sangat melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian kembangkan talenta dan jadi dampak. Seperti yang saya bilang, bahwa ketika talenta sudah berkembang, kita memiliki tanggung jawab, maka kita harus mengerjakan itu dengan baik dan kita menjadi dampak bagi sekitar kita, sehingga kita juga tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang satu tim dengan kita. Bahkan mungkin kita dapat menjadi berkat, menjadi sambungan perantara Tuhan untuk mengerjakan misi bagi dunia ini, yaitu untuk melayani setiap orang dan membawa lebih banyak murid kepada kita. Akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu bab 3 yang berjudul hedonisme atau keugaharian. Dasar ayat pada bab ini adalah Amsal pasal 21 ayat 17 yang berbunyi, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ayat ini mengarah kepada orang-orang yang bersifat hedonisme. Hedonisme adalah seseorang yang memiliki tujuan hidup hanya kepada kesenangan duniawi saja. Mereka akan sombong, mereka akan flexing tentang hal-hal yang itu hanya ada dalam dirinya. Contohnya pada hal-hal materi seperti uang, kekayaan, barang-barang mewah. Nah, seperti itu. Sebenarnya, apakah hal ini boleh diperbuat? Jawabannya tidak ya teman-teman. Karena hal seperti ini akan memungkinkan pupusnya kemungkinan untuk membangun komunikasi yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat. Karena kita hidup di masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kita harus menghargai itu dan mengasihi tanpa merasa diri kita adalah yang paling baik. Situasi seperti ini akan mengabaikan orang-orang di sekeliling kita. Karena seharusnya kita berjalan bersama-sama, saling menopang dan saling memanusiakan. Sikap keugaharian ini, atau kita merasa bahwa kita adalah sama semua, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Ini tergambar dalam doa Bapa kami yang berbunyi, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, pada Matius 6 ayat 11. Doa Bapa kami ini adalah sederhana dan berkecukupan yang dikenal dengan ugahari. Hal ini jauh dari gaya hidup hedonisme, karena gaya hidup bersahaja di mana spiritualisme hidup tampak dalam kesederhanaan tanpa kehilangan kualitas hidup sekalipun memiliki kekayaan yang melimpah. Lalu apa yang menjadi tujuan hidup kita untuk mencari kebahagiaan? Caranya dengan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan yang Tuhan karuniakan. Salah satunya adalah menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh flexing ataupun menyombongkan hal-hal yang sekiranya itu tidak kita bawa ketika kita tinggal, kita meninggalkan dunia ini. Tapi kita harus memiliki hati seperti Yesus yang mau untuk peduli terhadap sesama, mau menolong sesama, tanpa merasa bahwa diri kita adalah yang paling baik. Nah, pola hidup ugahari ini perlu menjadi landasan bersama-sama dalam menjalani hidup bermasyarakat. Tidak berarti kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, namun hidup ugahari memberi ruang bagi setiap orang yang memberi kebahagiaan kepada orang lain dan meneladankan hidup yang tidak tergantung kepada kekayaan saja, tetapi kepada interaksi sosial sebagai wujud tanggung jawab setiap individu. Kita akan lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu bab 5 yang berjudul menjadi ciptaan baru. Untuk dasar ayat pada bab ini, saya mengambil satu ayat yang beralamat 2 Korintus 5 ayat 17, bunyinya, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita percaya bahwa kita semua adalah keturunan Allah, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau Imago Dei. Nah, kita juga mewarisi sikap-sikap Allah. Memang manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Allah menciptakan kita lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Yang artinya, kita memiliki sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Nah, di
Di dalam hidup ini, kita pasti mengalami kehidupan yang berubah-ubah, kita pasti memiliki kehidupan yang lama. Kehidupan lama ini adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Mungkin kita tidak terlepas dari dosa. Mungkin kita setiap hari, setiap waktu masih melakukan dosa. Tapi kehidupan lama ini adalah masa lalu kita, di mana kita memiliki hal-hal yang mungkin saat itu sulit ditinggalkan. Dan ketika orang sudah menjadi ciptaan baru, mungkin hal ini sering dikaitkan dengan baptis ya teman-teman. Tetapi menjadi ciptaan baru itu adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan lahir baru. Mereka akan memiliki hidup baru atau chapter baru dalam hidupnya, dari mana dia harus bertobat dan meninggalkan kehidupan lamanya atau kehidupan dagingnya, yaitu kehidupan hawa nafsunya. Karena ciptaan baru adalah sebuah respon atas karya Allah yang selalu membutuhkan tindakan yang terus-menerus diperbarui. Setiap orang harus meninggalkan kehidupan lama yang tidak mencerminkan karya Allah dan memperbaruinya dengan tindakan yang baru yang menghadirkan tindakan yang ada di dalamnya karya Allah tampak dalam hidup setiap orang. Hal menjadi ciptaan baru tak hanya berlaku bagi mereka yang baru saja bertobat dan percaya kepada Kristus. Seumur hidup kita, dengan berbagai peran yang kita jalani dalam kehidupan ini, sesungguhnya kita diharapkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Istilah ciptaan baru juga dapat diartikan sebagai pembaharuan hidup, sehingga hasil yang dilihat pada kurun waktu tertentu benar-benar berbeda dari apa yang sebelumnya tampak. Misalnya, seseorang yang pelit diubah menjadi murah hati, orang yang pemarah diubah menjadi penyabar, atau orang yang gemar berkata-kata kotor menjadi lebih santun di dalam perkataannya. Itulah makna sebenarnya mengalami perubahan hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Bukti bahwa seseorang percaya sedang bergerak menuju sosok ciptaan baru seperti yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hidup yang nyata dan kasat mata. Perubahan yang menjadi bukti pembaharuan hidup ini juga perlu diuji oleh waktu sebelum orang dapat berkata, ya, orang ini memang sudah benar-benar berubah. Jadi pada saat kita hidup baru, kita diharapkan memiliki sifat-sifat yang lebih baik lagi daripada kita yang sebelumnya. Karena kita sebagai anak Tuhan harus menjadi terang dan garam bagi sekitar kita, sehingga ketika kita berbuat, kita berkata-kata, kita harus menjadi berkat bagi sekitar kita. Yang dapat saya sampaikan mengenai 3 bab, yaitu bab 2, bab 3, dan juga bab 5. Saya berharap hal ini dapat memberkati kita semua dan dapat membawakan hasil yang baik, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.